Salam kasih, shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah menerima berkat Tuhan setiap saat dan setiap waktu? Biarlah hari-hari yang kita jalani ini, Tuhan Yesus terus memberkati dan menolong kita setiap saat dan setiap waktu. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, biarlah kita terus berserah pada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi masa yang sukar, bagaimana kita menghadapi masa yang sulit, biarlah saudara dan saya tetap menaruh harapan kita kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Pada saat ini izinkan saya untuk membagikan sedikit roti hidup dari Tuhan, yang mana Tuhan taruh di hati hidup saya, dan saya bagikan bagi saudara-saudara sekalian dengan judul menghadapi masa yang sukar. Yesus memperingatkan bahwa pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang sangat mengerikan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Matius 24 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-28. Mau tidak mau kita harus menghadapinya. Pergumulan hidup harus terjadi, tetapi semua tergantung dari sikap kita. Kita harus pegang erat kebenaran firman Allah dalam menghadapi masa yang sukar dan tetap kuat dalam Tuhan. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena itu jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Mungkin ada orang lain yang mencoba menutup jalan kita. Ada pintu yang tertutup bagi kita, tetapi selalu ada jalan yang terbuka lebar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita kerjakan untuk bisa menghadapi masa-masa yang sukar, yaitu yang pertama adalah berdoa. Yakobus 5 ayat yang ke-16b sampai ayat yang ke-18. Yakobus 5 ayat yang ke-16b sampai ayat yang ke-18. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan dijawab Tuhan. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Berdoa dan berdoa akan membuat kita kuat dalam menghadapi masalah yang sukar. Karena yang menghubungkan orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Teruslah berdoa dan janganlah menyerah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Bagaimana kita menghadapi masa yang sukar? Kalau yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6. Yang menghambat doa kita dijawab oleh Tuhan adalah ragu-ragu, keragu-raguannya kita. Karena itu jangan pernah bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Pemazmur bisa melihat gunung-gunung bersoalan di depannya, tapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Mazmur 121 ayatnya yang pertama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah gentar dan putus asa dengan janji Allah. Sekali ia berjanji akan menolong kita, maka ia pasti akan menolong kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat dalam menghadapi masa yang sukar? Yang ketiga adalah teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Lukas 6 ayat yang ke-38.
Ketika kita memberi, Allah akan membuka jalan dan mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang yang membutuhkan kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita dengan kelimpahan. Saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi masa-masa yang sulit yang saat ini kita akan sebentar hadapi ini, dalam menghadapi virus corona ini? Yang keempat, teruslah memuliakan Tuhan. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Paulus dan Silas sedang berada di penjara dalam keadaan tidak berdaya. Kaki dan tangan dipasung, tetapi mereka terus memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Tiba-tiba Allah datang melawan mereka dan pintu-pintu penjara terbuka sehingga kaki dan tangan yang dipasung terlepas. Begitu dahsyatnya pujian orang percaya. Bahkan tembok Yeriko bisa hancur karena pujian. Pujian penyembahan kita mengandung kuasa, mampu menghadapi setiap persoalan kita. Dalam menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir, yang kelima adalah tetaplah tenang di dalam Tuhan. Sekali lagi, tetaplah tenang di dalam Tuhan. Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Ketika kita tenang, tidak tawar hati akan membuat kita mampu menerobos persoalan hidup. Masa sukar akan terus terjadi, tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan dan jangan tawar hati. Karena jika kita tawar hati, akan membuat kita kekuatan menjadi kecil. Amsal 24 ayat yang ke-10. Maju terus, jangan putus asa, karena ada Tuhan yang mampu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, menyertai. Biarlah doa Yabes menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 adalah doa Yabes. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10. Satu Tawarik 4 ayatnya yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10. Doa Yabes memberkati kita semua adalah harapan kita bersama. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin.